إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penting sekali bagi kita untuk muhasabah atau mengoreksi diri. Muhasabah adalah melihat pada amalan yang telah dilakukan, telah kita kerjakan, lalu mengoreksi kesalahan dan menggantinya dengan amalan soleh. Kita yakin kita semua pernah kekurangan, entah masih terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang dalam ketaatan, atau mungkin bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk muhasabah diri dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini adalah dalil yang jelas atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk muhasabah diri. Jika sekiranya kita tergelincir dalam kesalahan, maka dikoreksi dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari segala perantara yang dapat mengantarkan kepada maksiat. Kalau kita melihat ada kekurangan dalam amalan yang wajib, maka kita harus berusaha untuk berbuat sesempurna mungkin dan tentu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar dimudahkan kita dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang hendaknya kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mudah melakukan ibadah dan tentu menjauhi maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa faedah daripada muhasabah? Yang pertama, faedah yang pertama adalah meringankan hisab pada hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab di hari kiamat kelak. Wazinu anfusakum qabla an tuwazanu. Timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian nanti ditimbang di hari kiamat. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Persiapkan diri kalian untuk hari yang besar. Yauma turaduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang samar dan tidak ada yang tersembunyi. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, mukmin itu, seorang mukmin adalah orang yang rajin menghisab dirinya. Ia mengetahui bahwa ia pasti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang munafik adalah orang-orang yang lalai terhadap dirinya sendiri, enggan mengoreksi dirinya sendiri. Ini yang pertama. Faedah yang kedua, terus berada dalam petunjuk sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baydhawi rahimahullah taala dalam tafsirnya. Ia mengatakan bahwa seseorang bisa terus-menerus berada dalam petunjuk
ketika ia rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah ia lakukan. Yang ketiga, mengobati hati yang sakit. Karena hati yang sakit tidak bisa disembuhkan kecuali dengan muhasabah diri. Kemudian yang keempat, selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amalan yang telah dilakukannya. Kemudian yang kelima, muhasabah diri membuat diri tidak sombong, tidak takabur. Perhatikanlah ucapan Muhammad bin Wasi' rahimallahu taala, "Lau kana lidzunubi rihun", seandainya dosa itu punya bau, ma qadara ahadun ayajlisa ilayya, maka tidak seorang pun yang akan duduk di sisi saya. Subhanallah. Kemudian yang keenam, seseorang akan memanfaatkan waktu dengan baik. Ibnu Asakir rahimahullah taala menceritakan bahwa al-faqih Salim bin Ayyub ar-Razi rahimahullah taala bahwa ia terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap nafasnya. Ia tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Kalau kita menemuinya, pasti ia gunakan waktunya untuk menyalin, belajar dan membaca. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun hendaklah kita menghisap diri kita, mengoreksi amalan kita, baik orang yang bodoh maupun orang-orang yang berilmu, karena ini sangat bermanfaat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita beramal, hendaklah kita bermuhasabah. Begitu pula ketika kita sedang beramal dan ketika kita selesai beramal. Jangan sampai amalan kita sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ia bekerja keras, dia berbuat dengan kepayahan, namun pada akhirnya dia memasuki api yang sangat panas. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, seseorang menyangka telah berbuat amal yang banyak, bersusah payah di dunia, tapi pada akhirnya dia memasuki neraka jahanam, wal iyazubillah. Lalu bagaimana cara muhasabah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mengoreksi diri dalam hal yang wajib. Apakah punya kekurangan atau tidak? Karena melaksanakan kewajiban itu hal pokok dalam agama dibandingkan dengan meninggalkan yang haram. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, mengoreksi diri dalam hal yang haram. Apakah masih dilakukan atau tidak? Contoh, jika masih berinteraksi dengan riba, tinggalkan riba. Jika masih mengambil hak orang lain, tinggalkan dan kembalikan. Kalau pernah menggibai seseorang, maka minta maaf dan doakan orang tersebut dengan doa yang terbaik. Dalam perkara-perkara yang tidak mungkin kita koreksi, semisal atau kita tinggalkan, semisal meminum khamar, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat amalah, berbuat baiklah, karena kebaikan itu menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat. Kemudian yang ketiga, mengoreksi diri atas kelalaian yang telah dilakukan. Contoh, membuang-buang waktu. Subhanallah. Kita harus mengoreksi, dan ini yang banyak menimpa manusia zaman sekarang. Subhanallah. Bisa membuka HP-nya berjam-jam. Waliyazubillah. Kemudian yang keempat, mengoreksi diri dengan apa yang telah dilakukan anggota badan, apa yang dilakukan oleh kaki, tangan, pendengaran, penglihatan dan lisan. Cara mengoreksinya adalah menyibukkan semuanya ini, menyibukkan tangan, kaki, lidah, pikiran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam ketaatan. Kemudian yang kelima, mengoreksi niat, yaitu bagaimana niat kita dalam beramal. Apakah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, hati kita selalu berubah dan terombang-ambing. Demikian khutbah yang pertama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ahmadu rabbi wa ashkuruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa muhasabah diri
dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam beribadah. Contohilah, ikutilah para salaf terdahulu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menghukum dirinya, subhanallah, menghukum dirinya dengan mengeluarkan sedekah berupa tanah yang harganya 200.000 dirham, sekitar 850 juta. Kenapa, ikhwan? Karena ia luput sholat asar secara berjamaah. Subhanallah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah suatu kali luput dari sholat berjamaah. Ia menggantinya dengan menghidupkan malam seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah taala pernah luput dari 2 rakaat sebelum fajar. Untuk tebusannya ia membebaskan seorang budak. Subhanallah. Ibnu Aun rahimahullah taala pernah melakukan kesalahan ketika ibunya memanggilnya. Ia menjawab dengan suara yang keras. Ia pun menebus dirinya, mengganti kesalahan ini dengan membebaskan 2 budak. Subhanallah. Lantas bagaimana dengan kita, ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Kita sudah banyak lalai namun tidak sadar untuk memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk bisa menghisab diri dan memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا اللهم اصلح ولاة أمورنا اللهم اصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح وصلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.